sama. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar juga sama. Orang mencari jimat-jimat abadi, syafaat-syafaat hakiki. Maka hal ini tidak akan berhenti, bahkan sampai orang masuk surga, dia ingin menaiki manzilah, makom-makom, tingkatan tertinggi. Semua ingin mencari perlindungan, syafaat. Namun, keinginan luhur ini terkadang dimasuki oleh was-was syaitan, sehingga menjebak manusia kepada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah SWT. Ala wa huwa syirk, yaitu kesyirikan. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dalam hadis Abu Daud, inna firruqa, sesungguhnya dalam ruqyah, ya, kemudian wattamaim, dan dalam benda-benda untuk menyempurnakan kekurangan diri yang kita sebut sekarang jimat, wattiwalah, dan teluh, syirkun, ada kesyirikan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya hasan. Tapi satu kali ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah mengenai dia ahli mantra. Lalu Nabi mengatakan, alqi alayya ruqaq, bacakanlah kepadaku mantra-mantramu, ruqyah-ruqyahmu. Lalu dia bacakan dan Nabi mengomentari, la ba'sa birruqa, tidak masalah orang berruqyah selama di dalamnya tidak ada syirik, malam yakun fihi syirik, selama tidak ada syirik. Maka dari hadis Abu Daud tadi yang hasan, kita masukkan hadis yang sahih Imam Muslim, berarti ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Begitu juga ada tamaim, ada jimat yang syirkiyah, ada jimat yang tidak syirik, yang syar'iyah. Tentu teman-teman akan kaget dengan istilah saya. Ternyata ini bukan istilah saya. Kita membuka At-Tibbun Nabawi karangan Syekhul Islam Ibnu Qayyim qaddasallahu ruhahu. Beliau mengatakan dalam bab Al-Kaf, bab Kaf, ada judulnya Al-Kitabah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Bahwa Imam Ahmad tidak mempermasalahkannya. Begitu juga gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan imam-imam yang lain tentu juga tidak mempermasalahkannya. Karena itu masuk ke wilayah ranah fikih, bukan ranah akidah. Lalu, kenapa tidak disebut istilahnya jimat? Jimat itu bahasa Indonesia. Bahasa hadisnya tamaim, bahasa Ibnu Qayyim kitabah. Artinya sama, tulisan. Maka Imam Nawawi dalam Al-Azkar dan lain-lainnya kemudian menjelaskan makna hadis seorang sahabat Nabi, Ibn Amr, yang menuliskan salah satu doa dari Nabi, Bismillahi a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu ditulis oleh beliau, lalu dibuatkan menjadi kalung untuk anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menganggap hadis ini bagus. Tapi aneh sekali, Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih, tapi perbuatan Ibn Amrnya tidak sahih. Dari manakah kalam ini? Bukankah ini kalam bil hawa? Kalam yang tidak bersumber dari tasawur, definisi yang benar, perspektif yang sahih, yang tepat. Jika seandainya itu syirik, tentu Abdullah ibn Amr adalah orang yang syirik. Itu sebabnya Imam An-Nawawi mengatakan, jika kitabah tulisan itu atau jimat itu isinya adalah kalamullah, asma Allah, atau Al-Quran, atau doa-doa dari Nabi, maka dia sama dengan ruqyah. Baiknya ruqyah dibaca, sedangkan ini ditulis. Tapi syaratnya satu, tidak boleh dibawa ke tempat-tempat yang tidak suci. Toilet, tempat buang air besar, dan lain segala macamnya. Maka teman-teman, karena Allah, sebagaimana ruqyah ada yang syar'iyah, begitu juga jimat ada yang syar'iyah. Ruqyah ada yang kufriyah, syirkiyah, maka jimat juga ada yang kufriyah, syirkiyah. Atas dasar ini, maka bolehkah menggunakan jimat? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, kita jawab dengan perkataan Ibnu Qayyim tadi, perkataan Imam Ahmad, dan perkataan Imam Nawawi. Boleh, begitu juga perkataan dan amalan dari Ibnu Amr, boleh dengan syarat di dalamnya asma-asma Allah. Dan diberikan oleh orang-orang yang soleh, yang akidahnya lurus, yang bisa menjelaskan kepada umatnya, kepada orang yang datang kepadanya, jangan bersandar kepada kertas ini, bersandarlah kepada yang punya nama di kertas ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama.
Kita minum, meyakini airlah yang mengenyangkan, memuaskan, nasilah yang mengenyangkan. Datang ke dokter, dokter membawa obat, obatlah yang menyembuhkan. Ini justru lebih syirik daripada orang membawa jimat. Maka sahabat dimulakan Allah, jangan terburu-buru, jangan juga terlalu pede. Ya, tapi ingat, orang yang suka dengan jimat, seperti namanya tamaim atau tamimah, berarti dia tidak percaya diri dengan dirinya, tidak percaya kepada titipan Allah pada dirinya. Maka dia kemudian menggunakan mantra-mantra untuk memelet orang, memberikan pengasihan kepada orang. Tapi jika orang ini percaya kepada nikmat Allah dalam dirinya, dia tidak akan menggunakan tamaim, jimat. Dia tidak menggunakan mantra. Dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami menyarankan sebaiknya menghindari mantra-mantra, ruqyah-ruqyah, menghindari jimat-jimat, apalagi teluh. Kembalilah kepada Allah, itulah tauhid yang sebenarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.